Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Dan hari ini kita bersama-sama akan berkumpul, bersekutu untuk belajar firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong kita untuk bisa belajar firman-Nya dan bertumbuh di dalam kebenaran-kebenaran yang Ia kehendaki untuk kita miliki. Mari Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kita masuki persekutuan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah kami ada di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh jumpa kembali dan belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menolong kami untuk bisa memahami firman-Mu yang akan kami baca dan gumulkan saat ini. Terima kasih Tuhan, amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, bagikan kemerdekaan tentu masih terngiang-ngiang di dalam telinga kita, karena kita baru saja memang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kita tercinta 77 tahun pada tanggal 17 Agustus kemarin Bapak Ibu. Dan karena ini adalah bulan kemerdekaan, maka kita akan membahas firman Tuhan yang akan berbicara soal kemerdekaan juga, yaitu firman Tuhan dari kitab Imamat 25 ayat 1 sampai 10 kita persiapkan, dan kita akan membahas apa itu tahun Yobel dan bagaimana kemudian dilaksanakan dalam kehidupan kekristenan kita saat ini. Mari bersama kita bersiap untuk membaca. Imamat 25 ayat 1 sampai yang ke-10. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana, dan bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya." Demikian firman Tuhan kita. Ya Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, tema firman Tuhan kita tahun Yobel. Tahun Yobel mungkin bagi kita warga GKI bukan sesuatu yang begitu familiar ya di telinga kita. Tetapi kita harus tahu bahwa tahun Yobel merupakan sebuah tradisi Yudaisme yang juga menjadi dasar kehidupan kita sebagai orang Kristen, termasuk orang GKI. Maka baik kalau kita belajar ya
Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, hukum tahun Yobel diberikan oleh Tuhan kepada Musa ketika orang-orang Israel akan segera memasuki tanah Kanaan. Hukum yang Tuhan berikan berisi tentang bagaimana orang-orang Israel harus menggunakan tanah yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Tanah adalah sumber mata pencaharian, sumber pendapatan yang luar biasa, mungkin menunjang kehidupan perekonomian orang-orang yang akan memasuki tanah Kanaan itu. Namun, kita belajar di sini Tuhan ingin supaya tanah bukan menjadi sebuah properti yang hanya mendatangkan nilai ekonomis, tetapi juga menjadi sebuah tanah yang bisa digunakan untuk kepentingan kehidupan orang banyak. Jadi di dalam peraturan itu dimulai dengan perkataan bahwa Tuhan menginginkan orang-orang Israel menggunakan tanah pemberian Tuhan di perjanjian itu, tanah perjanjian, selama masa 6 tahun. Namun pada tahun ke-7 dikatakan sebagai tahun Sabat, tahun perhentian penuh, supaya tanah tidak digarap lagi untuk menjadi penyandang ekonomi kehidupan mereka, tetapi tanah hanya digunakan untuk keperluan hidup mereka dan juga keperluan kehidupan orang-orang yang tinggal bersama-sama mereka, supaya orang tidak menjadi tamak, orang tidak hanya mengerti uang saja, tetapi bagaimana mereka boleh sadar bahwa ternyata tanah itu sendiri sudah merupakan berkat dan memberikan kecukupan makan buat kami, walaupun tidak diusahakan secara ekonomis. Nah, oleh karena itu tahun Sabat adalah tahun perhentian. Lalu peraturan lanjutannya adalah ada yang disebut dengan tahun Yobel. Ya, Yobel itu artinya apa sih Bapak Ibu? Yobel itu tidak ada arti pasti yang jelas, tapi berkaitan dengan domba jantan atau kambing jantan. Karena di tahun itu akan ditiup sangkakala dari tanduk kambing atau domba jantan itu. Di beberapa tempat di tanah perjanjian pada bulan atau tanggal Yom Kippur, hari pendamaian. Nah, jadi dari situlah kata Yobel itu, ya, yang merupakan artinya kambing atau domba jantan, di mana tanduk domba jantan atau kambing jantan itu ditiup menjadi sangkakala. Nah, jadi ada tahun Sabat, yaitu tahun ke-7, lalu kemudian ada tahun Yobel, tahun 7 kali Sabat. Jadi ada 49 tahun, lalu tahun ke-50 menjadi tahun Yobel. Nah, di tahun Yobel itu, maka orang bukan hanya berhenti untuk menggunakan tanah sebagai sumber perekonomian, tetapi harus melepaskan budak-budak untuk menjadi merdeka. Nah, jadi itu Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian. Tahun Yobel adalah tahun kemerdekaan, tahun di mana budak-budak dilepaskan, dan tahun di mana orang-orang tawanan diberikan keringanan dan kelepasan bahkan. Itu yang menjadi intisari daripada tahun Yobel yang ada di dalam bacaan imamat kita. Tahun Yobel adalah tahun kemerdekaan, kelepasan, pendamaian, di mana para budak dilepaskan dan para tawanan diberikan kebebasan. Nah, itu tahun Yobel di dalam imamat. Lalu bagaimana dengan pemaknaan tahun Yobel selanjutnya dalam Alkitab? Tahun Yobel juga pernah disinggung bukan secara harafiah, tetapi secara pemaknaan kelepasannya. Di dalam kitab Nabi Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Di sana
Mungkin kita sudah pernah mendengar kata-kata atau isi daripada Yesaya 61 itu, Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan kelepasan dan selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Nah, itu adalah sebuah pernyataan berkaitan dengan intisari Yobel, pendamaian, kelepasan yang dikumandangkan oleh Nabi Yesaya sebagai sebuah pengharapan mesianik, bahwa Tuhan akan segera mengirimkan Mesias yang akan memberikan kelepasan, kemerdekaan kepada orang Israel, karena orang Israel pada masa itu di dalam masa penjajahan Babel dan akan segera untuk meninggalkan Babel dan masuk lagi ke tanah perjanjian setelah kerajaan Persia membebaskan mereka. Nah, pengharapan mesianik itu kemudian muncul kembali di dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus, kita melihatnya di dalam Injil Lukas 4 ayat 17 sampai 19, diberikan kesempatan untuk membacakan Taurat Tuhan di tempat di mana ia berasal, di Nazaret. Dan ketika petugas rumah ibadat memberikan bacaan Taurat untuk dibaca oleh Yesus, yang dibaca adalah Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan kelepasan, memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang, dan selanjutnya dan selanjutnya. Dan kemudian Tuhan Yesus setelah membaca bagian firman itu, menaruhnya kembali dan mengembalikannya kepada petugas rumah ibadat dan berkata, pada hari ini genaplah nas ini ketika dibacakan. Jadi tahun kelepasan, tahun Yobel, tahun rahmat Tuhan yang tadinya diperintahkan di zaman Musa menjadi pengharapan mesianik di zaman Yesaya, di masa Tuhan Yesus membacakan menjadi genap di dalam diri Yesus. Nah, oleh karena itulah di sana lahirnya Yesus menjadi sebuah penanda datangnya tahun rahmat Tuhan. Dan maka itu kita mengatakan tahun kelahiran Mesias disebut Masehi, tahun kelahiran Al-Masyah, tahun kelahiran Mesias, tahun kelahiran Kristus, tahun kelepasan. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kita boleh melihat makna teologis daripada tahun Yobel, bagaimana tahun Yobel menjadi sesuatu yang diharapkan terjadi dalam pengharapan mesianik oleh Yesaya dan kemudian digenapi di dalam Yesus Kristus dan menjadi sebuah titik permulaan tahun kelepasan, tahun kemerdekaan, tahun di mana Mesias memberikan kelepasan dan kemerdekaan bagi kita. Lalu itu di dalam Alkitab. Bagaimana kemudian tahun Yobel sendiri diaplikasikan dalam kehidupan kita orang beriman. Tahun Yobel untuk kita di sini saat ini yang merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, apa maknanya untuk kita sekalian? Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, seperti yang kita tadi telah pelajari, tahun Yobel berarti tahun di mana kita boleh menyatakan kelepasan, kemerdekaan, pembebasan kepada orang-orang di sekitar kita. Maka kalau itu dilaksanakan dalam kehidupan kita saat ini, ya berarti kita diajak untuk bisa menjadi para pembebas, pelepas, dan juga yang memberikan kemerdekaan kehidupan buat orang-orang. Dan itu telah diteladankan oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang terus memberikan pelayanan yang memerdekakan buat orang-orang pada masanya. Ia memberikan kelepasan, kemerdekaan, dan pendamaian bagi seorang pemungut cukai yang di dalam stigma keberdosaan, yang kemudian dilepaskan daripada stigma itu. Lalu ketika ia memberikan kesembuhan kepada orang-orang kusta yang dibuang keluar kota
dan kemudian ditahirkan olehnya supaya tidak lagi hidup di dalam sebuah kutukan. Dan ketika dia memberikan pengampunan kepada seorang yang kedapatan berbuat zina, di mana orang-orang mau menyudutkannya dan mau supaya Yesus memulai melempari, merajam perempuan yang kedapatan berzina itu, tapi kemudian Yesus melepaskannya. Dan masih banyak lagi tindakan-tindakan Yesus yang menyatakan bagaimana ia mengusahakan kemerdekaan, kelepasan, dan pendamaian, bukan hanya di kayu salib, tetapi ketika dia masih hidup dan masih memberikan pengajaran pada masa sebelum salib itu menjadi tanggungannya. Dan itu menjadi teladan kita, Bapak, Ibu, dan Saudaraku sekalian, bagaimana kemudian kita memperjuangkan juga kemerdekaan, kelepasan, dan juga pendamaian bagi orang-orang yang terkurung akibat dosa, akibat ketidakmapanan, akibat ketimpangan sosial, dan berbagai macam dinamika kehidupan pada masa ini. Banyak kasus yang terjadi, semacam pelecehan terhadap perempuan yang masih marak terjadi pada masa-masa saat ini, di mana perempuan dipandang sebagai objek seksual semata yang tidak dihargai secara penuh sebagai manusia. Dan bagaimana kemudian ada banyak orang yang mengalami, perempuan-perempuan yang mengalami pelecehan itu susah untuk melaporkan kondisinya yang telah dilecehkan. Tapi puji Tuhan, beberapa kasus di Indonesia ini tentang pelecehan seksual kepada perempuan telah banyak disoroti dan dikerjakan dengan baik. Semacam beberapa tokoh-tokoh agama yang kemudian dibawa ke meja hijau karena melakukan pelecehan-pelecehan seksual di tempat di mana ada pelayanan keagamaan mereka. Nah, semacam kita tahu ada kasus pelecehan seksual pada santri-santri di Ponpes yang kemudian dibawa ke ranah hukum. Begitu juga keadaan di mana pelecehan seksual terjadi di satu sekolah yang dikerjakan sebagai lembaga sosial tadinya di daerah Malang, yang kemudian boleh diangkat kasusnya ke meja hijau untuk mendapatkan keadilan. Itu adalah bentuk-bentuk di mana kita adalah pro dan mengerjakan kemerdekaan. Dan Indonesia ini telah mengerjakan itu perlahan tapi pasti. Namun, bagaimana dengan pribadi-pribadi kita sebagai gereja dan orang-orang Kristen? Yang kita bisa lakukan apa? Bapak Ibu, masih banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Misalnya, ketika kita memiliki orang-orang yang menjadi pekerja-pekerja di tempat kita, sebagai asisten rumah tangga kita, atau sebagai pelayan kebersihan di tempat kita beribadah di gereja, mereka adalah orang-orang kecil yang mengabdikan hidup untuk melayani kita dan kepentingan beribadah kita di tempat gereja. Nah, bagaimana kemudian kita menjadi orang-orang percaya yang memberikan perhatian kepada mereka, asisten rumah tangga kita, yang tidak hanya kita menjalin ikatan dengan sebuah gaji, asal saya sudah kasih gaji, terserahlah dia mau apa, bagaimana kesusahan kehidupannya, saya tidak peduli. Dan bagaimana kemudian kita menjadi para tuan-tuan yang kemudian juga dekat kepada para hamba-hambanya, orang-orang yang dibawa-bawa kita, para pekerja kita. Kalau kita memiliki pekerja di kantor atau perusahaan atau di mana kita membuka usaha, mereka menjadi karyawan kita, mereka tiap bulan mendapatkan gaji daripada kita. Tapi apakah kita memperdulikan apa yang menjadi keluhannya, pergumulannya, dan bagaimana kemudian kita memberikan semangat buat dia untuk terus bekerja di dalam sebuah pergumulan yang terus menaruhkan iman kepada Tuhan? Itu juga bisa menjadi sebuah tindakan Kristen kita yang menghargai tahun pendamaian, tahun kelepasan, dan tahun kemerdekaan. Dan masih banyak lagi. Nah, ada satu anak muda Kristen yang luar biasa yang menurut saya boleh diangkat pada saat ini menjadi juga teladan kita,
untuk mengerjakan semangat tahun Yobel, memberikan kelepasan, kemerdekaan, dan pendamaian, yaitu seorang muda yang bernama Faye Simanjuntak. Bapak Ibu tentu tahu ya, atau belum? Faye Simanjuntak adalah seorang pemudi dari anak jenderal yang bernama Maruli Simanjuntak. Dan dia adalah cucu daripada Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, kalau Bapak Luhut Binsar Panjaitan tentu kita kenal ya. Nah, ini cucunya namanya Faye Simanjuntak. Luar biasa, masih muda, sangat muda sekali. Masih di usia 20. Dan kemudian ia menjadi sebuah teladan dalam memperjuangkan perlindungan hak-hak kepada anak-anak dan perempuan yang mengalami pelecehan, KDRT, dan ditinggalkan oleh keluarganya. Jadi Faye Simanjuntak ini memiliki sebuah lembaga yang disebut dengan Rumah Faye. Ada di Jakarta dan ada di Batam. Rumah ini berkoordinasi dengan petugas-petugas di instansi keamanan, polisi, dan juga Satpol PP, berkoordinasi dengan mereka untuk mendapatkan kabar tentang orang-orang yang melakukan perbudakan modern kepada anak-anak masa yang paling rentan. Mereka tidak tahu apa-apa, kadang-kadang dipekerjakan sebagai pekerja rendah dengan upah asal-asalan, dengan jam kerja yang luar biasa banyak. Sebulan hanya diupah 600-700 ribu dengan masa kerja perharinya lebih dari 14 jam tanpa sebuah jaminan, tanpa sebuah kemerdekaan untuk memilih. Dan mereka luar biasa, masih usia di bawah 18, bahkan ada yang 14, bahkan ada yang 12, dipekerjakan oleh orang-orang yang tidak mempunyai hati. Asal Bapak tahu, banyak kasus seperti itu. Ibu tahu, banyak keadaan yang seperti itu. Nah, Faye Simanjuntak melihat ada sebuah kesempatan untuk melakukan karya pendamaian, kelepasan, dan kemerdekaan dengan menyelamatkan mereka-mereka. Dan bukan hanya anak-anak yang diperbudak dalam sebuah sistem pekerjaan yang tidak manusiawi, tetapi lembaga Rumah Faye juga menolong anak-anak korban daripada kehamilan di luar nikah yang dibuang oleh orang tua, dan juga korban KDRT, baik perempuan yaitu ibu-ibu dan juga anak-anak korban KDRT diselamatkan di Rumah Faye. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu yang dikerjakan oleh Faye. Masih muda, tapi dia tahu di dalam segala hal yang Tuhan berikan kepadanya, kecukupan secara finansial ekonomi, dan juga memiliki sebuah status sosial yang baik. Dan dia tidak hanya menjadi orang yang menikmati semua itu, tetapi menggunakan apa yang menjadi berkat Tuhan, sarana-sarana yang ia miliki sebagai orang mapan dan sebagai orang yang memiliki kedudukan status sosial yang tinggi untuk menolong orang lain yang ada di bawah. Nah, bagaimana dengan kita? Semoga melalui perenungan firman saat ini dan juga melalui juga Faye yang saya angkat sebagai sebuah teladan untuk kita makin mengerjakan kehidupan sebagai pengikut Kristus, sebagaimana Kristus datang untuk memberikan kedamaian, kelepasan, dan kemerdekaan. Baiknya kita juga demikian. Dengan apa yang kita lakukan itu, maka kita menghargai kemerdekaan dan juga betul-betul menjadi orang yang merdeka, bukan hanya asal pekik merdeka tiap 17, tetapi betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang pro kepada kemerdekaan dan kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui pembelajaran bersama kita saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar firman, merenungkan dan
Biarlah kami juga diberikan kemauan untuk mengerjakan firman ini. Tolonglah kami untuk menjadi insan-insan yang pro kemerdekaan, yang memberikan kelepasan, pendamaian, orang-orang yang ada di bawah kami yang dapat kami tolong. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu di dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.